Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Desa Pelipisan adalah sebuah desa terpencil yang terletak di lereng gunung. Masyarakat di sana hidup tenang, tetapi ada satu nama yang selalu dihormati, sekaligus ditakuti oleh setiap orang, Mbah Karsiman. Pria tua ini dikenal sebagai dukun yang sangat sakti, tetapi juga sangat ditakuti karena rumor tentang kemampuannya dalam mengirim santet. Cerita dimulai pada suatu malam yang gelap, ketika seorang pemuda bernama Agus, yang baru saja pindah ke desa itu, mendengar bisikan-bisikan yang tidak jelas dari beberapa orang tua di warung kopi. Mereka berbicara dengan suara pelan, namun cukup untuk membuat Agus merasa penasaran. "Jangan pernah menentang Mbah Karsiman," kata salah satu dari mereka, dengan wajah cemas. "Jika kau membuatnya marah, kau akan merasakan akibatnya." Agus, yang baru pindah ke desa tersebut untuk mencari pekerjaan, merasa heran. "Mbah Karsiman itu siapa?" tanyanya. Mereka pun menoleh dan langsung terdiam, seolah kata-kata Agus menyentuh topik yang tabu. Seorang lelaki tua akhirnya memberanikan diri untuk berbicara, namun dengan suara bergetar. "Mbah Karsiman itu bukan orang biasa, Nak. Dia dukun sakti. Orang-orang yang marah padanya atau berbuat tidak baik seringkali mendapat balasan yang mengerikan. Banyak orang yang sudah merasakannya, bahkan yang tidak percaya sekalipun." Agus mulai merasa tidak nyaman. Namun, dia tidak percaya begitu saja pada cerita-cerita yang terdengar seperti dongeng. Dia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya di desa itu, meskipun ada ketakutan yang mulai menghantui hatinya. Satu malam, Agus berjalan pulang dari ladang setelah bekerja keras seharian. Langit begitu gelap, hanya diterangi oleh sedikit cahaya dari bulan purnama. Tiba-tiba, dia melihat sosok lelaki tua berdiri di tepi jalan. Itu adalah Mbah Karsiman. Wajahnya tampak penuh keriput, dengan mata yang tajam seperti menusuk jantung siapapun yang memandangnya. Mbah Karsiman tersenyum samar, namun senyum itu terlihat sangat mengerikan, seperti senyum yang penuh dengan rahasia kelam. "Agus, hati-hati dengan apa yang kau lakukan." Suara Mbah Karsiman terdengar seperti desisan ular. Agus merinding, dan hatinya mulai berdebar kencang. Apa maksudnya? Apakah ini peringatan ataukah ancaman? Saat Agus berusaha menjauhkan diri, Mbah Karsiman berkata dengan suara yang lebih keras, "Kau akan segera tahu. Semua orang yang berani melawan akan merasakannya." Agus menggigil ketakutan. Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, sosok Mbah Karsiman sudah menghilang begitu saja, seperti tertelan kegelapan malam. Keesokan harinya, Agus mendengar kabar tentang kejadian aneh yang terjadi pada orang-orang yang pernah menentang Mbah Karsiman. Ada yang jatuh sakit parah, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Semua kejadian itu membuat hati Agus semakin gelisah. Namun, dia masih merasa skeptis. Malam itu, Agus memutuskan untuk menantang nasib. Dia mendatangi rumah Mbah Karsiman, dengan harapan bisa berbicara langsung dan mengetahui lebih banyak tentang kekuatan yang dimilikinya. Tanpa disadari, langkahnya telah membawa dirinya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Agus berjalan menuju rumah Mbah Karsiman dengan tekad bulat. Meski ada rasa takut yang mulai menggerogoti jiwanya, dia merasa harus tahu lebih banyak. Rumah Mbah Karsiman tidak terlalu besar, tetapi terlihat sangat tua, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar rumah itu menambah kesan seram, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah orang yang mendekat. Setibanya di depan pintu, Agus ragu sejenak. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika dia bertemu dengan orang tua itu? Apakah dia akan selamat atau justru akan terperangkap dalam kutukan yang mengerikan? Tapi rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. Dia mengetuk pintu dengan hati berdebar. Tak lama kemudian, pintu terbuka dengan bunyi berderit. Sosok Mbah Karsiman berdiri di baliknya, mengenakan pakaian lusuh yang hampir tidak terlihat warnanya karena usianya. Wajahnya tetap suram, mata yang tajam itu menatap Agus dalam diam. "Kau datang kemari dengan tujuan apa?" Suara Mbah Karsiman terdengar berat, penuh misteri.
Agus menelan ludah. Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang Anda, Mbah. Saya mendengar banyak cerita tentang kekuatan Anda, dan saya ingin mengerti lebih dalam. Mbah Karsiman tertawa pelan. Tawa yang terdengar menakutkan. Kekuatan? Kau ingin tahu tentang kekuatanku? Ia mendekatkan wajahnya, dan Agus bisa merasakan hembusan napasnya yang bau, membuat bulu kuduknya meremang. Jika kau benar-benar ingin tahu, maka kau harus siap dengan konsekuensinya, kata Mbah Karsiman sambil membuka pintu lebih lebar, memberi isyarat agar Agus masuk. Agus merasa jantungnya berdegup semakin cepat. Namun, rasa ingin tahu dan keberaniannya mengalahkan rasa takutnya. Dia melangkah masuk. Begitu memasuki rumah itu, suasana terasa aneh. Udara di dalamnya terasa dingin dan berat, seolah ada kekuatan yang mengelilingi setiap sudut ruang. Mbah Karsiman mengajak Agus duduk di kursi kayu yang usang. Di sekitar mereka, ada berbagai benda aneh, keris, batu-batu hitam, dan kain-kain yang tampak berbau tanah. Kekuatan yang aku miliki bukanlah sesuatu yang bisa kau mainkan begitu saja, kata Mbah Karsiman. Matanya menatap tajam pada Agus. Aku bisa memberi apa yang kau inginkan, tetapi harga yang harus dibayar sangat tinggi. Agus mulai merasa ngeri. Harga? Apa maksud Mbah? Mbah Karsiman tersenyum lagi. Kali ini senyumnya lebih lebar, seolah-olah mengetahui ketakutan Agus yang semakin dalam. Setiap kekuatan itu ada harganya. Aku tak memberi sesuatu dengan cuma-cuma. Jika kau ingin kekuatan itu, kau harus siap menerima balasan yang datang. Balasan? Tanya Agus. Mulutnya terasa kering. Ya, balasan yang mengerikan, jawab Mbah Karsiman. Lalu dia berdiri dan berjalan menuju sebuah meja kecil yang dipenuhi ramuan-ramuan aneh. Dengan gerakan perlahan, dia mengambil sebuah botol hitam dan menuangkan cairan berwarna merah darah ke dalam sebuah cangkir. Minumlah ini jika kau ingin kekuatan sejati. Tetapi ingat, setelah kau meminumnya, tidak ada jalan mundur. Kekuatan ini akan mengikatmu pada takdirmu, dan segala yang kau lakukan akan memiliki konsekuensinya, ujar Mbah Karsiman dengan suara yang dalam dan penuh peringatan. Agus merasa cemas, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tertarik. Apakah ini kesempatan untuk mendapatkan kekuatan yang selama ini dia cari? Sesaat dia ragu. Namun akhirnya dia memutuskan untuk mengambil cangkir itu dari tangan Mbah Karsiman. Ketika cairan merah itu menyentuh bibirnya, rasa pahit dan panas langsung mengalir ke tenggorokannya. Namun, saat cairan itu masuk ke dalam tubuhnya, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Dunia sekitar Agus seolah berputar, dan dalam sekejap, dia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mulai menyusup ke dalam dirinya. Mbah Karsiman hanya tersenyum, matanya berkilat-kilat tajam. Sekarang, kau telah terikat padaku. Kau akan tahu apa artinya pembalasan. Dengan gemetar, Agus merasa tubuhnya mulai lemas. Sesuatu yang gelap dan mengerikan mulai merayap di dalam dirinya. Pembalasan itu bukan hanya sekedar mitos, tapi kenyataan yang akan segera menghantuinya. Agus terbangun di tempat yang sama, di kursi kayu yang terasa lebih keras dari sebelumnya. Kepalanya pusing, dan tubuhnya lemas. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seperti ada beban berat yang menyelubungi dirinya. Ketika ia berusaha bangkit, tubuhnya terasa sangat berat, seperti tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Cahaya di luar jendela rumah Mbah Karsiman sudah mulai redup, menunjukkan bahwa waktu telah berlalu lebih lama dari yang ia kira. Rasa sakit mulai menjalar di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba, bayangan mengerikan muncul dalam pikirannya. Agus melihat dirinya sendiri, tetapi bukan dalam bentuk manusia yang biasa. Wajahnya berubah menjadi gelap, matanya seperti membara, dan tubuhnya dipenuhi dengan aura yang sangat mengerikan. Tubuhnya tidak lagi miliknya, melainkan milik sesuatu yang lebih jahat, lebih gelap. Mbah Karsiman muncul kembali di hadapannya. Matanya penuh tatapan penuh arti. Kau merasakannya, bukan? Kekuatan itu sudah mulai menguasaimu. Agus mencoba untuk mengangkat tubuhnya, tetapi ia tidak bisa.
Rasanya seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya di tempatnya. "Apa ini, Mbah? Apa yang telah kau lakukan padaku?" teriak Agus. Suaranya bergetar ketakutan. Mbah Karsiman hanya tersenyum. Wajahnya penuh kebijaksanaan yang menakutkan. "Itulah harga dari apa yang kau inginkan. Setiap kekuatan yang datang dari aku membawa konsekuensinya. Apa yang kau rasakan sekarang adalah sebagian kecil dari kutukan yang aku tanamkan dalam dirimu. Kau akan merasakannya lebih dalam ketika saatnya tiba." Agus menggigil ketakutan. Tubuhnya mulai gemetar, dan pikirannya berputar. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk melawan. Seluruh tubuhnya terasa terikat, seolah dia tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Rasa sakit itu semakin tajam, dan tiba-tiba dia mendengar suara-suara bisikan yang datang dari dalam pikirannya. Bisikan itu terdengar seperti suara orang-orang yang sudah lama meninggal, dan mereka berteriak meminta tolong. Tiba-tiba, sebuah penglihatan muncul di depan matanya. Agus melihat dirinya berjalan di jalanan desa Pelipisan, tetapi anehnya, ia tidak bisa mengendalikan langkah-langkahnya. Setiap langkah yang diambilnya seolah diatur oleh sesuatu yang lebih kuat. Orang-orang yang ia temui di jalan mulai menjauh darinya. Wajah mereka terlihat ketakutan. Agus merasa ada yang aneh pada dirinya, seolah ada sesuatu yang membuat orang-orang di sekitarnya menjauh dengan penuh ketakutan. Kemudian, Agus melihat dirinya berdiri di depan sebuah rumah yang sudah lama terlantar. Rumah itu, begitu mengenalnya, rumah tempat tinggal orang tuanya yang sudah lama meninggal. Tanpa sadar, ia melangkah ke dalam rumah itu. Begitu pintu terbuka, suasana di dalamnya terasa dingin dan suram, seperti berdiam di dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Wajah ibunya yang dulu penuh kasih sayang kini tampak mengerikan, pucat dan kosong, seperti wajah yang sudah mati. "Kenapa kau kembali, Agus?" Suara ibunya terdengar dari kejauhan, sangat dalam dan menggetarkan hati. Agus mencoba menggapai ibunya, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah ada kekuatan yang membelenggunya. Matanya berkaca-kaca, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, dan ketika akhirnya ia berhasil mendekati ibunya, wajahnya berubah menjadi wajah Mbah Karsiman yang mengerikan, dengan mata yang menyala-nyala merah. "Mbah, apa yang kau inginkan dariku?" Agus berteriak. Suaranya hampir hilang dalam ketakutan yang semakin menguasainya. "Pembalasan," jawab Mbah Karsiman dengan suara yang lebih dalam, lebih menakutkan. "Pembalasan untuk mereka yang berani menentang kekuatan ini." Tiba-tiba, Agus merasakan sakit yang sangat luar biasa di dadanya, seperti ada sesuatu yang mengerikan merobek-robek tubuhnya dari dalam. Tubuhnya semakin terasa berat, dan suara-suara bisikan semakin keras. Rasa sakit itu begitu mencekam, seolah-olah dunia sekitarnya sedang hancur. "Tidak, aku tidak ingin seperti ini," Agus berteriak, mencoba melawan rasa sakit yang semakin menggila. Namun, tubuhnya tidak bisa bergerak. Setiap kali ia berusaha melawan, rasa sakit itu semakin membekapnya. Kekuatan yang ada dalam dirinya semakin menguasainya. Akhirnya, Agus tersungkur di lantai, tak mampu melawan lagi. Di hadapannya, bayangan Mbah Karsiman tertawa puas. "Kau tahu, Agus, kekuatan ini tidak akan pernah pergi begitu saja. Kau telah memanggilnya, dan sekarang kau harus membayar harganya." Agus terbaring lemas di lantai rumah yang suram itu. Tubuhnya terasa sangat berat, seolah-olah semua energi dalam dirinya telah diambil. Setiap tarikan napasnya terasa seperti beban yang tak tertahankan. Di dalam kepalanya, bisikan-bisikan yang mengerikan semakin menguat, menyerangnya tanpa henti. Suara itu seperti datang dari kedalaman neraka, menyentuh setiap bagian dari jiwa dan raganya. Mbah Karsiman berdiri di atasnya. Senyum tipis terukir di wajahnya yang keriput. "Kau sudah merasakannya, bukan? Kekuatan itu kini ada dalam dirimu, dan kau tak akan bisa menghindar dari takdir yang sudah kupersembahkan." Suaranya serak dan penuh dengan kebanggaan, seperti seorang penguasa yang menikmati penderitaan orang lain. Agus menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa sakit yang seolah mengoyak tubuhnya. "Apa yang harus aku lakukan?"
Aku tidak ingin ini. Aku tidak ingin menjadi seperti ini, teriaknya dengan suara parau. Mbah Karsiman mengangkat tangan, dan tiba-tiba seluruh ruangan di sekitar mereka menjadi gelap gulita. Hanya ada cahaya merah menyala yang mengelilingi tubuh Agus. Kau sudah memilih jalanmu, Agus. Dan sekarang, kau akan merasakan apa yang harus dibayar. Tanpa peringatan, sosok Mbah Karsiman menghilang, dan Agus merasakan kehadiran lain yang lebih menakutkan. Dalam kegelapan itu, bayangan-bayangan mengerikan mulai bergerak di sekelilingnya. Sosok-sosok gelap yang tidak bisa dikenali, dengan mata merah menyala, perlahan mendekatinya. Mereka berbisik, mencaci maki, dan meneriakkan nama-nama orang yang sudah lama meninggal, seakan-akan mereka menuntut balas atas apa yang telah terjadi. Agus mencoba untuk bangkit, tetapi tubuhnya tetap terjerat dalam kutukan itu. Tidak, tidak, teriaknya lagi. Namun suara itu hanya tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah tangan dingin meremas lehernya. Hampir tak bisa bernapas. Sekujur tubuhnya mulai terkelupas, seperti dibakar oleh api yang tak terlihat. Rasa sakit itu sangat luar biasa, lebih sakit dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya terasa seperti terkoyak oleh kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, di balik rasa sakit yang menghimpit, Agus menyadari sesuatu. Ketika tubuhnya hampir kehilangan kesadaran, ia teringat kata-kata Mbah Karsiman tentang harga yang harus dibayar. Selama ini, ia hanya berpikir bahwa kekuatan itu adalah sesuatu yang bisa dia kendalikan, sesuatu yang bisa memberinya keunggulan atas orang lain. Tetapi kini ia tahu bahwa kekuatan itu tidak datang tanpa harga yang sangat mahal. Dalam kepanikan yang mencekam, Agus berteriak, mencoba untuk melepaskan diri dari cengkeraman gelap yang menahannya. Aku menyerah. Aku tidak mau kekuatan ini. Aku tidak mau terjebak dalam kutukan ini, teriaknya dengan seluruh kekuatan yang masih tersisa. Tiba-tiba, kegelapan itu mulai surut, dan sosok Mbah Karsiman kembali muncul di hadapannya. Namun kali ini, matanya tidak lagi menunjukkan kebanggaan, melainkan rasa puas yang mengerikan. Kau sudah membuat pilihanmu, Agus, katanya pelan. Suaranya seolah-olah datang dari kedalaman yang sangat jauh. Kekuatan itu telah terikat dalam jiwamu. Tidak ada jalan kembali. Semua yang kau lakukan dari sekarang akan terikat pada kutukan yang aku berikan. Kau adalah bagian darinya, dan kau tidak akan bisa melarikan diri. Agus merasa tercekik, merasa ada kegelapan yang menyelubunginya lebih dalam. Setiap bagian dari dirinya terasa hancur, terperangkap dalam kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan. Ia sadar bahwa kutukan Mbah Karsiman telah mengikatnya selamanya. Setiap langkah, setiap tindakan akan membawa konsekuensi yang mengerikan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Namun, sebelum Agus benar-benar kehilangan kesadarannya, ia mendengar suara lain yang memanggilnya. Suara lembut, penuh kasih. Suara ibunya, yang dulu selalu memberi nasihat dan mengajarkan tentang kebaikan. Agus, kamu masih punya pilihan. Jangan biarkan gelap itu menguasaimu. Sekejap, bayangan-bayangan mengerikan itu menghilang, dan ruangan itu kembali terang, meskipun suasana masih terasa mencekam. Agus terbaring lemas, hanya bisa menangis dalam keputusasaan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa kutukan itu belum berakhir, dan pembalasan dari Mbah Karsiman akan terus menghantuinya. Tak ada jalan mundur. Namun, di dalam diri Agus, ada secercah harapan yang menyala. Mungkin ada cara untuk melawan, meski ia tidak tahu bagaimana. Satu hal yang pasti, kutukan itu tidak akan menghancurkannya tanpa perlawanan. Agus memejamkan matanya, bersiap untuk menghadapi kegelapan yang tak terhindarkan, berharap suatu saat bisa menemukan cara untuk mengakhiri penderitaannya.